Bahwa kesedihan sedang menyelimuti keluarga dan sahabat-sahabat dekat Raffi Ahmad kini, itu pasti. Bagi para sahabat, Raffi dikenal tak hanya periang dan menyenangkan, tapi juga baik dan setia kawan. Sesama host dahsyat seperti Olga Syahputra dan Ayu Dewi misalnya, pasti merasakan kehilangan yang sangat karena waktu kerja yang kerap mereka habiskan bersama Raffi memang terbilang banyak. Tapi di tengah keprihatinan, tak berarti semua orang harus ikut larut dalam muram. Beberapa orang dibutuhkan kehadirannya untuk menguatkan sambil memberi penghiburan. Ola Ramlan dan Aufar datang untuk itu kemarin. Demikian juga Ayu Dewi dan Olga yang menjenguk Raffi malam hari tadi. Ayu dan Olga mengaku tak banyak berbincang hal-hal khusus di luar obrolan yang diselingi kelucuan-kelucuan agar Raffi tidak merasakan bebannya bertambah berat. Akhirnya saya kesampaian juga bisa bertemu dengan sahabat saya, teman saya. Ya, saya berusaha untuk menghibur, ya, saya berusaha untuk membuat hati dia bahagia, ya. Tapi tadi dia kelihatan mikir ya, prihatin gitu juga. Ya dia ya banyak cerita sama saya, ngobrol ya gitu aja sih gitu. Aduh, gitu-gitulah. Ya, saya berusaha untuk saya ngobrol, rileks sama dia berdua gitu loh, sambil sama teman-teman juga ini ya. Ya buat nyemangatin hati dia lah gitu loh. Jadi saya nggak kepingin dia down. Saya tahu perasaan hati dia pasti agak sedih, mikir, ya perasaannya juga pasti ya kecewa sama diri dia sendiri, membuat mamanya kecewa, mungkin membuat saya kecewa gitu loh. Karena tadi pas dia duduk di bangku aja ngeliatin muka saya, "Ma, oke, ya udah, apa-apa, ini ujian." Saya mah nggak tahu kalau dia katanya kan gosipnya dia menggunakan apa tuh? Ya aku nggak ngerti lah gitu loh. Kita juga nggak tahu pastinya Saya gimana. nggak tahu. Di sini cuma doain, sama nengokin, udah lama nggak ketemu. Iya, saya sih nengokin aja deh yang paling penting deh. Tadi sempat dicek si Ayu. Takutnya narkoba kan. Ini anak. Oh, ini anak. Positif. Soalnya kan kalau kita lihat yang di TV kan kadang-kadang orang naruh di perut, orang naruh di punggung. Anak sama pusar di sini isinya. Ya Allah. Ya pokoknya tadi kita sama-sama doain. Kan anak saya belum bisa ngomong. Mau karaoke kali ah. Ya pokoknya tadi kita bawain buku, insya Allah dibaca sama AA ya, buku doa, buku zikir. Enggak ada, nggak bawa tasbih dong. Oh, tapi tasbihnya siapa berarti? Tuh berarti udah ada, jadi mereka di sana emang mereka ibadahnya juga rajin. Ya, terus ya kita kehilangan. Sama dia ngimpi malam-malam, saya juga bangun-bangun tuh sedih gitu pas bangun kengimpian AA juga. Jadi kayaknya emang insya Allah lah ya, didoain terus ya. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan Prosesnya tuh lancar. Ya. Sengaja untuk sahabat saya Raffi Ahmad dan kondisi seperti apa ya, semuanya sudah kita ini udah ketemu ya, semuanya semangat kan kalau ada sahabat yang baik juga ya apapun gini, maksudnya dalam manusia siapapun itu di dalam musibah pastinya kalau didampingi sama teman-teman terdekat ya pasti senang. Kita support Lalu seperti apa Raffi dalam pandangan Olga maupun Ayu Dewi setelah 5 hari tak bertemu pasca penggerbekan hari Minggu silam? Nggak tahu deh kurusan nggak sih di. Kayak ada beban aja pasti. Berewokan sih yang pasti. Oh iya, berewokan. Mungkin nggak ada cukuran kali di dalam gitu. Iya, nanti saya mau beliin cukuran. Tapi hati saya sebenarnya sedih gitu loh, nggak ada teman partner saya. Ya mudah-mudahan. Tadi ketemu juga mau nangis, cuman Ya tapi saya berusaha untuk ditahan. Takutnya kalau senyum. dianya nangis ntar ke bawah sedih. Rapinya nangis juga. Rapi kan gitu. Kalau depan saya dia cerita sama saya, curhat sama dia, pasti dia nangis sama saya. Akhirnya di hari kelima Olga memberanikan diri menjenguk Raffi di BNN. Memang di hari-hari awal Olga tak kuasa menahan tangisnya. Hampir setiap hari melihat kenyataan yang menimpa Raffi sahabatnya. Bahkan Olga sampai didatangi Raffi lewat mimpi karena begitu rindunya ia pada Raffi. Hari kedua yang saya buat sedih, yang saya buat menangis, saya bangun tidur. Yang buat saya sedih, saya tidur
Lalu saya mimpi dan akhirnya saya terbangun. Setelah itu saya langsung menangis. Saya nggak tahu saya menangis karena apa, saya juga nggak tahu, karena mungkin Rapi kangen sama saya, mungkin Rapi pengen dijenguk saya nggak tahu. Cuma di dalam mimpi itu, di dalam satu studio dahsyat, tidak ada orang yang tahu bahwa dia datang. Produsernya pun nggak tahu. Tiba-tiba dia muncul dari sebelah kanan studio. Ini dalam mimpi saya. Dia muncul, dia lompat begitu, terus nengok ke saya. Dia cuma ngeliatin saya, terus dikuak air mata. Saya nggak tahu itu artinya apa, tapi dalam pikiran saya, apa dia kangen sama saya? Mungkin dia berpikir kalau Olga belum liatin saya. Apa mungkin juga hatinya dia pengen bercerita sama saya, pengen ngomong sama saya gitu loh. Itu dalam pikiran saya. Dan akhirnya saya nulis ke Twitter saya. Semua mungkin merasakan kesedihan saya. Karena mungkin saya gitu orangnya, sayang sama siapapun. Orang lain aja saya doain saat saya sholat. Saya sholat berdoa, ya Allah, ampuni dosa temanku, sahabatku Rapi Ahmad. Kalau ini yang terbaik buatmu ya Allah, hatiku ikhlas. Tapi kalau emang ini ujian buat Rapi Ahmad dan memang kau memberikan seperti ini ya Allah, aku mohon selesaikanlah masalahnya. Jangan kau persulitlah keadaannya ya Allah. Olga yang biasa menangis saat bertemu dengan Raffi mengaku tidak menangis. Ia berusaha menahan diri agar Raffi tidak ikut menangis. Olga harus kuat untuk menguatkan, karena menurut Olga, Raffi memiliki banyak sifat yang sama dengan dirinya. Dan itu pula sebabnya Olga sangat merasa kehilangan, sebagaimana juga dirasakan sahabat lainnya seperti Tara Budiman dan juga Chand Kelvin. Rapi anak pertama, sama seperti saya anak pertama. Bintangnya Rapi Aquarius, sama seperti saya Aquarius. Saya tahu perjuangan Rapi yang begitu luar biasa buat keluarganya, buat adik-adiknya. Saya tahu sekali, Rapi sama saya karakternya tidak ada yang dibuang sama sekali. Dalam arti saya tahu banget Rapi seperti apa sifatnya sama saya tuh hampir mirip. Ya, cuma Rapi laki-lakinya, saya gadisnya gitu loh. Yang pasti sedih lah, kita sedih gitu. Apalagi saya teman satu kerjaannya yang merasa kehilangan ya, ketika di salah satu program kita tuh biasanya ada orang yang paling rame, gitu. Orang yang apa ya? Dibilang apa ya? Karena rame lah, so ganteng, suka ngelucu dengan sikatan-sikatannya itu. Terus tiba-tiba sekarang jadi kayak sepi, nggak ada orang yang lagi sosok ganteng selain saya ya. Ya Allah, emang saya nggak ganteng gitu Pak? Sok ganteng Pak, kalau ganteng beda Pak. Sok ganteng, nah itu dia sih maksudnya, banyak jok-jok yang ya, kita kehilangan banget sih. Shock lah, karena gini, yang nggak tahu ya, yang saya tahu tuh Raffi tuh anaknya periang. Buat apa gitu? Jadi buat apa sih sebenarnya? Ya kalau palingan gini, kita punya bercandaan-bercandaan ketika kayak mungkin kalau dia ada masalah asmara, sama aja kayak kita bercandain Olga gitu, it's common aja gitu, kayak seperti hal yang biasa. Dan itu it's only a joke gitu, itu cuma bercandaan gitu. Di belakang panggung pun juga kayak udah rame sendiri yang dengan keceriaannya dia. Jadi ketika saya tahu dengan hal seperti itu ya kaget aja gitu. Nggak habis pikir maksudnya saya. Cuman ya sampai sekarang pun saya juga masih belum tahu sih kejelasannya seperti apa, itu dia sih.
Di BNN dalam proses pemeriksaan, Raffi memang tak punya banyak pilihan kecuali pasrah dan menghadapi seluruh proses yang harus dilewati. Dan dalam proses ini memang dibutuhkan mental yang mapan agar masalah tidak semakin menjadi masalah. Ayu Dewi tampaknya merespons situasi ini dengan cara khusus. Ia membawakan Raffi buku zikir agar sahabatnya itu bisa lebih khusyuk mengingat Tuhan dengan cara membaca doa-doa. Makanya Ayu Dewi tadi bawain buku zikir. ya, Kan doa. biasanya kalau baca kan insya Allah tenang. Kan yang Iya. penting orang kalau kena masalah, kena musibah, hatinya dulu ditenangin. Kalau hatinya udah tenang, biar dia tambah dekat sama Allah. Masih aja bercanda. Ya insya Allah lah dia semakin dekat sama yang di atas gitu. Tapi saya tadi ke dalam, Integrasi kan. saya tanya baik-baik. Sini lo. Lo mau Wanda? Enggak, Mak. Ya Allah, deket gitu doang aja teman-temanan kayak gitu. Oh, ya udah. Namanya saya istri simpanan kan saya cemburuan kan. Istri kedua gitu. Iya kan? Jadi saya tahu Bat Raffi Ahmad. Dia kalau memang benar-benar udah mentok, tidak bisa mengatasi masalahnya, atau dia dalam arti hatinya dan perasaannya sudah bingung mau ngapa-ngapain, kasar seperti itu, dia pasti akan cerita. Dia pasti akan bilang, Mak, gue dekat sama Wanda Hamidah. Dia pasti akan bilang. Tapi dia bilang, enggak, Mak, emang teman. Ya gitu-gitu aja, Mak. Ngobrol-ngobrol gitu aja, kayak kumpul-kumpul sama gitu aja sih katanya. Jadi dalam masa pemeriksaan, Ayu mengingatkan Raffi untuk kembali berdoa dan mengaji di samping sholat 5 waktu. Sementara mantan kekasihnya tadi malam mengikuti sebuah pengajian bersama anak-anak yatim piatu. Lalu benarkah Yuni memang secara khusus mendoakan Raffi di pengajian itu? Benarkah Selo yang diajak Yuni mengaji menyatakan ingin memiliki ayah baru? Seperti apa kisahnya? Simak setelah ini. Raffi Ahmad dengan kasusnya tentu bukan kisah yang ingin didengar oleh Yuni Syara meski mereka sudah tidak lagi bersama. Tapi apakah nama Raffi Ahmad ada dalam doa yang dititipkan Yuni dalam pengajian yang diikutinya tadi malam? Mungkin. Yang jelas Yuni tadi malam mengikuti sebuah pengajian atas niat tersendiri. Simak kisahnya setelah yang satu ini.